semuanya, pada kesempatan kali ini, Kafilaki Bagus Adi Kusumo 30 Ahwat akan menyampaikan materi mengenai literasi Islam dalam jurnalisme yang kami dapatkan pada saat OSDI Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2025 dengan pemateri Kak Lalita Lina Putri SIP. Berita yang disampaikan berupa kebenaran dari suatu peristiwa yang terjadi, dan hal ini merupakan tugas jurnalistik. Kebenaran sudah tercantum dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 87 dan Yusuf ayat 8. Tugas jurnalistik adalah menguji kebenaran dari berita yang sedang viral. Prinsip jurnalistik yang pertama ada sidik, yang berarti benar. Artinya, berita yang dipublikasikan harus sesuai kebenarannya. Yang kedua ada tablik, yaitu menyampaikan, yang berarti berita yang ada harus disampaikan. Yang ketiga ada marhalah atau terstruktur. Berita yang ada tidak boleh acak dan harus terstruktur kejadiannya. Yang keempat ada tasatiyah atau jalan tengah, yang berarti tidak boleh memihak kepada pihak siapapun atau untuk kemaslahatan umat manusia. Selanjutnya ada beberapa surat yang berkaitan dengan jurnalistik, yaitu yang pertama ada Quran Surat Al-Hujurat ayat 6 membahas tentang tabayun atau penguji kebenaran dengan terjemahan, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Selanjutnya saya akan membacakan arti dari surah An-Nahl ayat 125 membahas tentang kebenaran. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Dan yang terakhir itu ada pada surat Yusuf ayat 87 dengan terjemahan, hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Nah, ayat tersebut menjelaskan tentang mencari berita. 10 elemen jurnalistik. Yang pertama, kebenaran. Yang kedua, monitor kekuasaan. Yang ketiga, warga atau bekerja untuk publik. Dan yang keempat, forum publik. Yang kelima, verifikasi. Yang keenam, menarik dan relevan. Yang ketujuh, independensi. Yang kedelapan, komprehensif dan proporsional. Yang kesembilan, hati nurani atau memiliki tanggung jawab etis dan moral. Dan yang terakhir, jurnalis warga. Selanjutnya, di jurnalistik ada kode etik. Yang pertama, independen. Yang kedua, profesional. Yang ketiga, berimbang. Yang keempat, tidak menyebar berita hoaks. Yang kelima, tidak menyebar berita secara transparan. Dan yang keenam, tidak menerima suapan. Yang ketujuh adalah menghormati privasi. Yang kedelapan adalah melarat berita yang keliru. Yang terakhir itu ada melayani hak jawab dan hak koreksi secara profesional. Selanjutnya materi kedua yaitu paradigma Qur'ani dalam gerakan Muhammadiyah untuk transformasi peradaban dengan pemateri Muhammad Sayuti MPD MED PhD. 18 sampai 24 grup usia, hanya 30% yang memiliki kesempatan untuk berkuliah. Maka dari itu kita harus bersyukur karena bisa menjadi bagian dari Muhammadiyah. Mengapa harus bersyukur? Yang pertama, lebih dari 116 tahun hadir dan membangun umat Islam Indonesia. Yang kedua, tidak ada tanda-tanda persyarikatan lelah beramal soleh. Yang ketiga, Robert Hefner berkata Muhammadiyah merupakan modernisasi pendidikan Islam paling baik di dunia. Muhammadiyah hadir pada tanggal 18 Zulhijjah tahun 1350 Masehi. Muhammadiyah memiliki 162 university, 128 rumah sakit, 440 pesantren, dan masih banyak lagi. Kenapa kita harus bersyukur berkuliah di Muhammadiyah? Karena yang pertama, global network, public trust yang besar, network dunia dan akhirat, taidid yang terus-menerus, dan yang terakhir terpercaya selama beratus-ratus tahun. 30 PCMI terbentuk organisasi yang resmi dan legal di Australia, Jepang, Jerman, USA, dan Malaysia. Pilihan Ki Haji Dahlan untuk mengelola Muhammadiyah yang terstruktur dan rapi menjadi kunci capaian di atas. Seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Imran ayat 104, bahwa kaum muslimin disuruh untuk membentuk golongan orang-orang yang menyeru kepada kebaikan, orang-orang yang melakukan kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Sesungguhnya orang-orang ini adalah orang-orang yang beruntung.